Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Pekerjaan memotong kayu adalah proses yang pasti kita lakukan dalam pembuatan furniture dan karya perkayuan. Ada berbagai macam cara untuk memotong kayu, seperti cara manual menggunakan gergaji tangan dan menggunakan mesin potong. Dengan gergaji tangan itu memiliki 3 kekurangan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tenaga yang lebih, kemudian kita membutuhkan waktu yang lebih lama, dan ketiga adalah tingkat akurasi kepresisiannya itu rentan tidak presisi. Nah, untuk mengatasi ketiga hal tersebut, biasanya kita menggunakan mesin potong. Jadi mesin potong seperti jigsaw, circular saw, kemudian table saw, dan meter saw. Dari beberapa jenis mesin potong tadi, menurut saya meter saw adalah mesin yang paling efektif penggunaannya, baik itu cara penggunaannya dan hasil potongnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai meter saw, tips-tips memilih meter saw, kemudian cara efektif menggunakan meter saw. Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tonton video ini sampai habis. Ini adalah mesin meter saw, di mana alat ini sangat efektif digunakan untuk memotong kayu dengan berbagai macam sudut kemiringan tertentu. Ya, jadi adapun untuk meter saw ini itu ada berbagai macam ukuran. Dia mengikuti ukuran saw blade-nya. Ada yang 10 inch, ada yang 8 inch, ada yang 7 inch. Kebetulan yang ada di sini adalah yang saw blade-nya ukuran 7 inch. Pasaran sangat banyak pabrikan-pabrikan power tool itu yang mengeluarkan meter saw seperti Makita, DeWalt, Ryu, dan ada banyak sekali. Dan tentu saja teman-teman harus memilih mesin meter saw itu sesuai dengan kebutuhan dan budget tentunya. Saw itu ada 2 jenis, ada yang menggunakan sliding seperti ini sliding, kemudian ada yang tidak menggunakan sliding. Sebelum kita membeli meter saw, ada beberapa faktor dan variabel yang harus kita pertimbangkan untuk memutuskan ingin membeli meter saw yang seperti apa. Karena setiap penghobi atau setiap pengguna itu pasti mempunyai tujuan masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan dengan budget dan fitur apa saja yang ada di mesin meter saw ini. Yang pertama adalah fitur-fitur penting yang ada pada mesin meter saw ini yang wajib kita perhatikan saat kita ingin membeli meter saw adalah, yang pertama adalah pemotongan dengan sudut derajat tertentu. Untuk mengatur sudut potong, kita dapat mengaturnya pada bagian depan yang ada di meter saw dengan mencocokkan tanda warna merah terhadap skala pada meter saw. Yang kedua, apabila teman-teman sering melakukan pemotongan miring, sebaiknya membeli meter saw yang dapat memotong miring atau bevel cut seperti ini. Settingan bevel cutting itu dapat diatur di sini, dan kita memilih sudut kemiringan yang kita inginkan. Dan ini dapat kita kunci dia agar tidak bergerak kemana-mana saat melakukan pemotongan. Memilih derajat bevel cut juga sama, kita harus mencocokkan tanda merah yang ada pada meter saw dengan skala derajatnya yang berada di punggung meter saw tersebut. Apabila teman-teman itu sering memotong benda kerja yang lebarnya tidak dapat dicakup oleh meter saw yang non sliding, dengan meter saw sliding ini kita dapat melakukan pemotongan benda kerja yang bidangnya lebar dan luas. Jangkauan potong meter saw sliding itu sangat lebar, sehingga kita dapat memotong benda yang lebar pula. Dan adapun untuk cara penggunaannya yaitu dengan menggeser dari arah depan ke belakang meter saw untuk melakukan pemotongan. Untuk kedalaman potong itu dapat kita atur. Ya, biasanya pada umumnya di meter saw sudah menyediakan fitur tersebut. Untuk mengatur kedalaman potong, kita bisa men-settingnya itu di sini. Jadi kedua baut ini adalah sebagai stopper atas untuk mengatur kedalaman potong, dan plate yang di bawah ini adalah sebagai stopper bawah, dimana saat kita ingin menggunakan stopper yang ini cukup kita geser dan kita ukur tentunya, dan kita sesuaikan dengan seberapa ketebalan benda kerja dan seberapa dalam yang ingin kita potong, tentu saja dengan mengaturnya di sini.
kerja yang ada pada meter show sebaiknya, karena bisa jadi benda kerja yang kita potong itu memiliki panjang yang lebih dari 1 meter, ya kita membutuhkan table extension. Nah, jadi untuk fitur dari meter show, apabila dia memiliki table extension itu sangat membantu dalam pekerjaan kita. Table extension pada meter show ini dapat kita geser sesuai dengan kebutuhan atau panjang benda kerja yang kita inginkan. Dan ini dapat kita kunci agar dia tidak bergeser kemana-mana. Untuk memotong benda kerja yang panjang, table extension-nya dapat kita panjangkan juga, dan jangan lupa dikencangkan agar posisinya kokoh. Setelah itu, kita menempatkan benda kerjanya pada meja meter show yang telah kita panjangkan tersebut. Setiap mesin yang kita gunakan untuk pekerjaan kayu atau pekerjaan lainnya, tentu saja itu membutuhkan sumber daya listrik. Nah, dalam pembelian mesin, khususnya mesin meter show, pastikan daya listrik kalian di rumah itu aman untuk menyalakan mesin meter show ini. Dan juga pastikan juga jangan sampai saat kalian menggunakan meter show ini itu terkendala di masalah listrik karena ketidakcocokan alat-alat listrik yang kalian miliki di rumah. Untuk mengetahui spesifikasi dari meter show itu biasanya ada di mesin meter show tersebut. Pastikan daya di rumah Anda itu cukup, dan pastikan juga alat listrik yang digunakan itu berlabel SNI. Bagi teman-teman yang sangat memperhatikan keselamatan dan safety dalam pekerjaan, ada baiknya membeli meter show yang dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan seperti Blade cover yang dapat membuka saat melakukan proses pemotongan. Terletak pada tombol powernya. Ini adalah tombol powernya. Ini tidak bisa tertekan apabila lock button powernya ini tidak kita tekan. Jika kita tekan, dia akan menyala seperti itu. Jadi memang sangat aman ya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu dapat diantisipasi dengan adanya lock button ini. Dan apabila teman-teman itu sangat memperhatikan kebersihan di area kerja kalian, ya sebaiknya itu membeli meter show itu yang ada fitur seperti slot atau dust covernya, dimana untuk slot dust cover ini selain kita bisa memasangnya dengan dust cover, kita juga bisa memasang dengan dust collection. Dan untuk dust covernya sendiri ini dapat dicopot, ini dapat kita ganti dengan dust collection atau dust collector yang menggunakan vacuum cleaner. Dan memang apabila teman-teman itu sangat memperhatikan kebersihan, sebaiknya itu dipasangi oleh dust collection ya, atau dust collector ini, atau dust bagnya ini. Dalam proses pemotongan kayu menggunakan meter show, sebaiknya benda yang kita potong itu posisinya stabil. Justru itu sangat baik apabila mesin meter show yang kita punya itu memiliki fitur tambahan klem. Seperti pada meter show Ryu ini, dia memiliki tambahan klem G untuk memastikan kestabilan benda kerja saat dilakukan proses pemotongan. Meter show ini memiliki fitur klem G. Jadi fungsi klem G ini dia untuk mengunci benda kerja agar tidak bergerak kemana-mana. Selain fitur-fitur yang saya jelaskan tadi, ada juga beberapa fitur tambahan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam membeli meter show. Yang pertama adalah laser penunjuk. Jadi laser penunjuk itu gunanya untuk memberikan tanda kepada benda kerja mungkin dalam kondisi ruangan yang cahayanya tidak terlalu bagus. Kemudian ada lagi itu adalah tambahan dinding penahan belakang yang bisa diatur. Mungkin itu lebih baik karena kita menyesuaikan dengan lebar benda kerja yang ingin kita potong. Kemudian yang ketiga adalah variable speed. Jadi ada beberapa meter show di pasaran itu yang sudah dilengkapi dengan variable speed. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Untuk variable speed sendiri itu adalah fitur memilih kecepatan yang kita inginkan. Jadi kita sesuaikan dengan benda kerja yang ingin kita potong. Oh ya, kadang-kadang juga ada yang menggunakan meter show ini untuk memotong aluminium dan besi. Namun kalau untuk saya sendiri sih menyarankan jangan memotong besi, karena memang untuk
penggunaan meter show ini menurut saya itu lebih baik digunakan untuk memotong kayu. Sebagus apapun mesin meter show yang kita miliki, entah itu dari merek Bosch atau DeWalt atau merek-merek yang lain, tentu saja kita perlu melakukan kalibrasi terhadap blade-nya ini. Ya, selain itu kita juga dapat memastikan sudut potong yang kita inginkan itu sesuai dengan cara mengkalibrasi benda kerja yang telah kita potong. Sebelum menggunakan meter show ini, kita harus melakukan kalibrasi terhadap meter show ini. Yang kita lakukan adalah dari kerataan meja kerjanya, kita harus memastikan meja kerja ini rata, dan jangan lupa juga untuk meja yang kita gunakan ini itu rata agar kita mendapatkan potongan yang maksimal. Kita dapat menggunakan water pass untuk mengukur kerataan dari meja kerja ini. Kemudian, lakukan kalibrasi terhadap kepresisian blade-nya. Hal ini dibutuhkan karena untuk memastikan hasil potong itu presisi dan sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Dan untuk alat yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan penggaris siku water pass untuk memastikan ketegak lurusan antara bidang potong dan bidang penahan di belakang meter show itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Semakin lama meter show ini digunakan, tentu saja akan ada beberapa kerusakan-kerusakan kecil yang dapat terjadi. Seperti misalnya untuk mata blade-nya ini bisa jadi tumpul. Jadi kita harus tahu cara mengganti mata blade-nya. Untuk mengganti blade meter show itu yang berada di balik covernya ini. Jadi covernya ini bisa kita lepas dulu dengan menggunakan obeng, atau bisa juga kita langsung. Seperti ini, kita menggunakan kunci 13, dan di belakang sini itu ada lock buttonnya untuk mengunci putaran blade-nya. Nah, jadi setelah kita kunci, itu bisa kita buka dengan kunci 13. Namun karena blade-nya ini masih terpasang, jadi ini agak mengganggu, dan saran saya ini lebih baik dilepas dulu, kemudian kita mengganti blade meter show ini. Perawatan mesin itu sangat penting kita lakukan terhadap mesin-mesin yang kita punya di rumah. Karena dengan kita melakukan perawatan mesin, tentu saja umur dari mesin yang kita punya itu menjadi lebih panjang penggunaannya, seperti meter show ini. Proses perawatan sangat penting. Bersihkan meter show dari kotoran dan sisa-sisa serbuk kayu. Pastikan bagian vital bersih, kemudian berikan pelumas dan pelindung karat untuk bagian-bagian penting seperti slider, mekanisme pemilihan sudut, mekanisme bevel, dan lain sebagainya. Hal ini agar mesin meter show lebih awet, penggunaannya lebih nyaman, dan pemakaiannya menjadi lebih efektif. Lakukan perawatan secara berkala dan cek kondisi baut, skru, as blade, dan tabel extensionnya. Baiklah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar dalam menggunakan mesin meter show ini. Baik, mari saksikan. Untuk standar penggunaannya, berikan marking pada benda kerja yang ingin kita potong, baik itu untuk sudut 90 derajat dan sudut-sudut lainnya. Setelah itu, tempatkan benda kerja pada meja meter show, dan kita harus mencocokkan marking yang kita buat itu dengan blade meter show agar potongannya itu sesuai dengan marking yang telah kita buat. Setelah cocok, lakukan klem pada benda kerja agar tidak bergerak kemana-mana dan hasil potong kita itu rapi. Karena apabila benda kerja itu bergerak, rentan potongannya menjadi tidak rapi. Kemudian pada saat proses pemotongan, pastikan blade dalam kondisi kecepatan maksimal, kemudian lakukan pemotongan secara perlahan untuk kayu keras dan bisa lebih cepat untuk kayu lunak. Dan hasil potong yang telah kita buat, pastikan dengan penggaris siku atau siku water pass untuk memastikan hasil pemotongan kita itu baik dan rapi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya.
Sampai jumpa.